7 tingkatan sukma menurut raga, sukma, dan nyawa sesuai dengan tuntunan di dalam Islam, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena banyak sekali orang di Indonesia yang mengira bahwa ajaran raga, sukma, nyawa kemudian mengenali 7 tingkatan sukma ini dianggap sebagai ajaran kejawen atau ajaran dari Jawa. Padahal ini aslinya adalah ajaran Islam. Raga, sukma, nyawa ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian telah turun-temurun diajarkan oleh para ulama. Para ulama muslim, terutama orang-orang yang ahli tasawuf, yang sudah ma'rifatullah, mereka mengajarkan raga, sukma, nyawa, kemudian bisa mengenali tingkatan sukma yang ada 7 tingkatan. Oleh sebab itulah, meskipun melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Tawa Ma'alim akan sharing ilmu tentang 7 tingkatan sukma. Di dalam bahasa Arab, sukma itu menggunakan bahasa nafsun. Nafsun itu adalah sukma. Sukma di dalam bahasa Indonesia juga bisa bermakna jiwa. Jadi jiwa dan sukma itu sama. Kemudian ada namanya raga. Raga ini adalah jasad. Jasad adalah badan. Badan yang nampak, yang kita lihat sehari-hari, yang tersusun dari kulit, daging, kemudian tulang, itulah disebut raga. Raga di dalam bahasa Arabnya disebut jasadun atau badanun, jasad atau badan. Nah, sekarang kita harus tahu ada jasad, ada nafsun, dan ada ruh. Ini bahasa Arab. Jasad, nafsun, dan ruh. Jasad itu adalah raga, nafsun adalah sukma atau jiwa, ruh adalah nyawa. Jadi ruh itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah nyawa. Nah, kekuatan jiwa atau sukma di dalam bahasa Arab adalah nafsun. Nah, nafsun ini dalam bahasa Indonesia sering diartikan negatif, padahal tidak negatif. Tidak semuanya nafsu itu negatif. Karena nafsu adalah tingkatan atau kekuatan sukma atau kekuatan jiwa. Nah, kalau bahasa Arab yang negatif itu adalah hawa atau syahwat. Contoh dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah dia Muhammad itu berbicara keluar dari hawa. Jadi kalau hawa itu pasti negatif. Tetapi sayang di dalam bahasa Indonesia antara hawa dan nafsu dijadikan satu, menjadi hawa nafsu. Padahal hawa dan nafsu adalah 2 hal yang berbeda. Hawa itu negatif, nafsu bisa negatif dan banyak yang positif. Karena memang nafsu itu kekuatan jiwa atau kekuatan sukma yang bisa mempengaruhi gerak, keinginan. Sedangkan roh ini adalah nyawa, itu nggak memiliki keinginan. Jadi roh itu nggak memiliki keinginan tetapi menjadi faktor kehidupan. Roh itu memiliki kekuatan untuk menjadi sebab makhluk itu menjadi hidup. Jadi makhluk itu bisa menjadi hidup karena ada rohnya, ada nyawanya. Seperti orang yang dalam keadaan tidur, kemudian bermimpi. Bermimpi itu yang keluar dari raganya adalah nafsun, sukmanya keluar dari raganya. Tetapi orang yang bermimpi itu belum mati. Mengapa? Karena rohnya masih ada di dalam jasadnya. Roh atau nyawa itu masih ada di dalam jasad, di dalam raganya. Tetapi tatkala dia mimpi, maka yang keluar dari raga itu bukan roh, tetapi nafsunnya, keinginannya. Nah, nafsun ini keluar dari raga, tetapi orangnya belum mati. Mengapa? Karena rohnya, nyawanya itu masih nempel di dalam raga, di dalam jasad. Oleh sebab itulah kita harus mengenal 7 tingkatan nafsun, 7 tingkatan sukma. Nah, karena videonya cukup singkat, maka sebaiknya ilmu seperti ini ya harus berguru langsung. Adapun melalui YouTube ini kan hanya sebagai pancingan agar umat Islam paham tentang raga, sukma, nyawa.
raga, sukma nyawa, jasad, nafsun dan ruh. Karena manusia tidak akan mengenal Tuhannya apabila dia tidak mengenali raga, sukma nyawanya. Jadi kalau ada orang yang mengaku saya mengenal Tuhan, tetapi dia tidak mengenali raga, sukma nyawanya, ya pembohong itu. Nggak mungkin dia bisa mengenali Tuhan dengan baik kalau dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Oleh sebab itulah para ulama ahli tasawuf sepakat mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, siapapun yang mengenali dirinya, maka sungguh dia arafa rabbahu, mengenali Tuhannya. Nah, kalau kita ingin mengenali Tuhan sebaik-baiknya, maka syaratnya harus berguru. Berguru harus ada mursyid. Mursyid adalah pembimbing yang bisa mentarbiyah dia. Jadi mursyidnya harus seorang murabbi. Inilah syaratnya agar dia menjadi orang yang benar-benar lahir batinnya itu luar biasa. Nah, langsung saja sebagai pengenalan 7 tingkatan nafsu. Tapi ingat ya, kalau ingin belajar mendalam ya harus mendatangi guru ya. Mendatangi guru dan harus dididik. Kalau ingin benar-benar mengenali antara raga, sukma nyawanya. Dan ini kalau seandainya banyak pemuda Indonesia yang mengenali ini, Indonesia pasti dijamin maju, dijamin tuh. Masalahnya yang mengetahui tentang raga, sukma nyawa di Indonesia saat ini itu jarang sekali. Maka Indonesia carut marut itu wajar. Karena orang Indonesia itu jarang mau ngaji, jarang mau mendatangi guru, ulama, jarang mau digembleng seperti para santri zaman dulu. Nah, kalau ingin mengenali raga, sukma nyawa itu harus digembleng, harus diuji, harus macam-macam. Dan saya berharap semoga nanti kedepannya banyak sekali pemuda Indonesia yang mampu mengenali antara raga, sukma dan nyawanya, antara jasad, kemudian nafsun dan rohnya, agar dia benar-benar memiliki basirah. Basir adalah pandangan hati yang luar biasa. Nah, kita baca an-nafsu ala sab'i tabaqatin. Jiwa, sukma itu atas 7 tingkatan. Yang pertama an-nafsu al-ammarah bisu', yaitu nafsu jiwa sukma yang selalu perintah pada keburukan. Ini letaknya di mana insya Allah nanti kita jelaskan kalau mau datang. Yang kedua an-nafsu al-lawwamah. Nafsu al-lawwamah itu nafsu yang menyesali dirinya buruk tetapi tidak segera berbuat baik. Kemudian yang ketiga an-nafsu al-mulhamah, yaitu nafsu jiwa yang diilhami oleh Allah di dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa alhamaha itu adalah kunci. Kemudian yang keempat an-nafsu al-mutmainnah, nafsu yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini semuanya bisa dipelajari dan bisa dilatih sehingga menjadi manusia yang luar biasa. Semoga semakin banyak pemuda Indonesia yang mau mempelajari ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.